Saudara-saudara, saat ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Allah kami yang heran dan ajaib, Engkau mulia Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan Yesus sebelum kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami sudah siapkan hati kami, pikiran, pendengaran kami, semua yang ada pada kami. Sebab itu Engkau berbicaralah Tuhan Yesus dengan kuasa-Mu lewat firman-Mu ya Tuhan. Menyegarkan hati kami, memberikan kekuatan baru bagi kami, menambahkan iman kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kita bertemu lagi pada saat ini. Kita akan membacakan beberapa ayat, masih dalam Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai 31. Saya akan bacakan buat kita semua. Yesaya 40 ayat 27 sampai dengan 31. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna jatuh tersandung. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berjalan dan tidak menjadi lesu. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan. Saudara-saudara, pada satu kali bangsa Yehuda pernah mengeluh kepada Tuhan. Mereka katakan mereka seperti tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan seperti tidak lagi memperhatikan mereka. Pada saat itu mereka sedang berada di Babel dalam pembuangan. Mereka merasa susah. Mereka merasa jauh dari Allah. Seolah-olah Allah melupakan mereka. Tapi apakah benar Allah melupakan umatnya? Yesaya menuliskan dalam ayat-ayat yang tadi kita sudah baca. Dia sampaikan satu pernyataan, Yesaya sampaikan satu pernyataan tentang Tuhan. Bahwa Tuhan itu adalah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah, ia tidak menjadi lesu, bahkan ia memberi kekuatan kepada yang lelah. Ia memberi semangat kepada orang yang tiada berdaya. Kepada orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, Tuhan katakan mereka akan mendapat kekuatan baru. Saudara-saudara, dalam Markus pasal 5 ayat 25 sampai 30, di situ ada sebuah cerita. Ada seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Segala sesuatu yang dimilikinya sudah dikorbankannya hanya demi mendapatkan kesembuhan untuk penyakitnya. Bahkan dia katakan semua, Alkitab katakan semua tabib, tidak ada yang dapat mengobatinya. Ayat 27 dikatakan begini. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Perempuan ini yang mengalami pendarahan 12 tahun, dia sudah mendengar banyak tentang Tuhan. Pada satu kali Tuhan Yesus lewat di daerah itu, di tempat dia tinggal. Ia sudah menanti-nantikan Tuhan demikian lama. Ia sudah mendengar berita-berita tentang Tuhan. Kali ini Tuhan Yesus lewat. Dengan imannya dia katakan, aku mau jamah jubahnya, ujung jubahnya saja. Maka aku akan jadi sembuh. Itu dilakukannya. Yesus katakan pada ayat-ayat berikutnya, Yesus bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Petrus katakan, ada banyak orang di tempat ini Tuhan. Mereka
bersinggungan, bersenggolan dengan Tuhan Yesus. Tapi Yesus katakan, ada tenaga yang keluar dari dalamku. Ada seseorang yang menjamah jubahku sehingga tenaga itu keluar dari dalam Tuhan Yesus. Saudara-saudara, tenaga atau kekuatan yang keluar dari Tuhan Yesus itu yang menyembuhkan ibu dengan pendarahannya yang dideritanya selama 12 tahun. Kekuatan yang membuat perempuan ini sembuh, dan kekuatan itu sama seperti kekuatan yang ditulis oleh Yesaya dalam ayat yang tadi yang kita sudah baca. Kekuatan yang begitu heran, kekuatan yang dapat menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Pada saat orang menantikan Tuhan, Tuhan datang menghampiri. Dia berikan kekuatannya. Dia sembuhkan ibu itu. Ada sebuah cerita dalam Lukas pasal 19, saudara-saudara, tentang seorang pemungut cukai bernama Sakeus. Hidupnya penuh dengan hal-hal yang tidak baik. Tapi dia sudah mendengar banyak tentang Tuhan Yesus. Satu kali Yesus lewat Yeriko. Cepat-cepat Sakeus lari. Dia mendahului Tuhan Yesus, dia cari pohon yang tinggi. Karena Sakeus ini seorang yang pendek. Dia sudah tahu, dia dengar Tuhan Yesus. Sekarang dia mau lihat seperti apa orang yang katakan tentang Tuhan Yesus itu. Dia panjat pohon itu. Dan Yesus bukan Yesus yang asal lewat saja. Dia tahu ada orang yang menantikannya. Dia katakan kepada Sakeus, "Sakeus, turunlah, aku mau datang ke rumahmu." Dan di dalam Lukas pasal yang ke-19 itu ayat yang ke-9 dikatakan, "Hari ini telah terjadi keselamatan dalam rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Ada suatu kekuatan yang Tuhan mau berikan kepada orang yang menantikan Tuhan. Hari-hari ini kita mengerti, mungkin banyak di antara kita yang sudah menjadi lelah, lemah, ataupun mungkin ada di antara kita yang mengalami sakit. Saudara-saudara, buat orang yang menantikan Tuhan, Tuhan mau lewat, Tuhan mau hampiri, Tuhan mau datang, Tuhan mau nyatakan kekuatan kuasanya. Kalau saudara datang dengan iman, saudara datang seperti seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun. Yesus tahu membedakan mana orang yang datang biasa saja, mana orang yang datang membutuhkan Tuhan. Alkitab terjemahan lama katakan dalam Yesaya pasal 40 ayat 31 ini dikatakan, menantikan itu dia berharap kepada Tuhan. Tidak ada harapan yang lain yang diberikan kepada orang lain, hanya kepada Tuhan. Saudara-saudara, pada malam hari ini atau pada saat ini, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Buat kita yang sedang mendengarkan firman Tuhan, kalau kita terima, kita nantikan Dia, apapun yang menjadi kesusahan kita, karena musibah, karena penyakit yang akhir-akhir ini begitu mewabah, tapi percayalah, kekuatan yang Tuhan miliki tetap sama. Dia tidak berubah. Penyakit baru boleh ada, boleh terjadi. Tapi kekuatan yang Tuhan berikan itu kepada orang yang menanti-nantikan Dia tetap sama. Ada keselamatan, ada kesembuhan di dalam Tuhan Yesus. Mari berharap kepada Tuhan. Dia yang lihat kita, Dia yang mau melawat kita pada saat ini. Kita tundukkan kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih ada firman Tuhan yang penuh dengan kuasa. Iman kami dibangkitkan ya Tuhan. Kami berharap kepadamu Tuhan Yesus. Mungkin ada di antara kami yang lemah iman ya Tuhan. Yang sepertinya hilang harapan. Bahkan mungkin ada di antara kami yang sakit. Yang seperti bangsa Israel katakan, Tuhan, mengapa kami tersembunyi dari Engkau? Tapi Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami berharap kepada Allah yang hidup. Sebab itu Tuhan, pada saat ini hamba-Mu datang kepadamu. Ya Tuhan Yesus,
membawakan jemaat GPDI Gatep ke dalam tangan Tuhan. Mari lawat, mari lihat, mari ulurkan tanganmu menjamah dalam nama Yesus. Berikan kekuatan baru, berikan sukacita, berikan semangat baru Tuhan. Berikan kesembuhan bagi mereka yang membutuhkannya. Kami percaya kuasa-Mu tetap sama, kuasa-Mu tidak berubah. Kekuatan kuasa yang Engkau miliki itu tidak akan pernah berubah. Dan kami percaya Engkau akan menyatakan kuasa-Mu untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Inilah harapan kami, inilah doa kami kepadamu ya Tuhan. Nama Tuhan dipuji, dibesarkan, dimuliakan sampai selama-lamanya. Terima kasih, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya.